Perkenalkan, nama saya Anissa Aprianita, BP 1910421013. Perkenalkan, nama saya Vera Pertiwi, nomor BP 1910422001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, BP 1910422027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari, BP 1910422031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Marcelina, BP 1910422039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefrial, BP 1910421025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda, BP 1910423003. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat spesimen tumbuhan herbarium. Adapun alatnya yang pertama yaitu gunting tanaman. Gunting tanaman digunakan untuk memotong organ tumbuhan yang akan dijadikan spesimen. Yang kedua ada cutter, skop maupun golok. Ini digunakan untuk mengambil spesimen yang sulit dijangkau. Biasanya berada di ujung pohon ataupun di bawah permukaan tanah. Yang sulit diambil menggunakan gunting tanaman. Yang kemudian ada GPS. GPS digunakan untuk mengetahui ketinggian ataupun titik koordinat lokasi koleksi. Kemudian ada container box. Container box digunakan untuk mengumpulkan spesimen tadi dan untuk proses packing pengiriman. Kelima, buku catatan lapangan. Buku catatan lapangan digunakan untuk menulis semua data informasi spesimen. Yang keenam, pensil 2B. Pensil 2B digunakan untuk mencatat di buku catatan lapangan dan juga etiket gantung ataupun kertas mounting. Kemudian yang ketujuh, spidol permanen. Spidol permanen ini digunakan untuk mencatat data di plastik dan juga container box. Dan yang terakhir yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk menghindari adanya cedera di permukaan kulit, seperti rasa gatal-gatal ataupun terluka karena duri suatu tumbuhan tersebut. Kemudian, adapun bahan yang digunakan untuk membuat spesimen tumbuhan herbarium. Yang pertama, etiket gantung atau juga sering disebut dengan kertas mounting. Ini berguna untuk memberi identitas dan penamaran pada spesimen. Yang kemudian, kertas buram. Kertas buram berfungsi untuk membungkus spesimen. Ketiga, kantong plastik ukuran 40 x 60 cm berfungsi sebagai penyimpanan spesimen dengan nomor koleksi yang sama. Keempat, kantong plastik ukuran 80 x 120 cm berfungsi untuk menyimpan kumpulan spesimen dalam kantong plastik ukuran 40 x 60 cm. Kemudian, plastik ziplock. Plastik ziplock berguna untuk menyimpan biji dan buah pada tanaman spesimen. 6. Lakban coklat. Lakban coklat berfungsi sebagai penutup plastik-plastik yang berisi spesimen. Yang ketujuh, tali rapia. Tali rapia berfungsi untuk mengikat plastik-plastik tersebut yang berisi spesimen. Yang terakhir ada spiritus atau etanol 70%. Ini berfungsi sebagai cairan pengawet spesimen. Saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara pengoleksian tumbuhan berdasarkan habitus dari tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan dikoleksi seluruh bagian secara lengkap dan representatif. Pengambilan spesimen berdasarkan habitus atau perawakan dari tumbuhan. Yang pertama ada tata cara pengambilan spesimen tumbuhan berhabitus pohon. Tata cara yang pertama yaitu ranting dipotong berukuran 30-40 cm. Diutamakan terdapat bunga dan buah. Yang kedua, TO dengan variasi daun, ukuran, tipe, dan warna. Diambil cabang atau ranting yang memiliki variasi daun tersebut. Yang ketiga, kulit batang dikelupas dengan ukuran 5x10 cm pada ketinggian 100-120 cm. Of breast height atau DBH. Yang keempat, apabila spesimen berukuran besar, maka koleksi dilakukan secara berseri atau bagian pangkal, tengah, dan ujung, dan diberi nomor koleksi yang sama. Kemudian
tata cara pengambilan spesimen dari tumbuhan berhabitus semak. Yang pertama yaitu apabila spesimen berukuran kecil, maka seluruh bagian tumbuhan dikoleksi. Apabila berukuran besar, spesimen dipotong pada ranting yang dilengkapi organ generatif seperti bunga dan buah dengan panjang 30 sampai 40 cm. Yang ketiga, spesimen berukuran panjang sebaiknya ditekuk membentuk huruf V terbalik, N atau M agar nantinya seluruh bagian termuat dalam satu kertas herbarium. Pada habit ternak, paku-pakuan, dan rumput-rumputan, yang pertama, dikoleksi seluruh bagian organ tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua, apabila berukuran kecil, tumbuhan dikoleksi sebanyak 5-10 individu dan diberi nomor yang sama. Tata cara koleksi yang kedua, etiket gantung yang telah diberi informasi identitas dan nomor koleksi diikatkan pada spesimen koleksi. Selanjutnya, paspor TO harus diisi secara lengkap. Selanjutnya, spesimen dibungkus dengan kertas buram, lalu dilipat hingga tertutup seluruhnya. Spesimen dengan nomor koleksi yang sama dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berukuran 40 x 60 cm. Selanjutnya, spesimen dibasahi cairan pengawet. Cara yang ketujuh, bagian bawah dan ujung atas plastik kemudian dilekatkan dengan lakban coklat sehingga tidak memungkinkan keluarnya cairan pengawet. Yang kedelapan, kelembapan spesimen dicek setiap hari. Apabila spesimen dan kertas buram tampak kering, maka ditambahkan dengan cairan pengawet. Yang kesembilan, spesimen dalam kantong plastik yang berukuran 40 x 60 cm dijadikan satu, kemudian diikat dengan tali rafia. Kumpulan spesimen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik ukuran 80 x 125 cm dan diikat erat dengan tali. Dalam melakukan pengawetan kering terhadap spesimen herbarium diperlukan beberapa alat dan bahan. Bahan yang pertama yaitu ada alkohol. Alkohol digunakan untuk mengawetkan tanaman agar tidak terjadi pembusukan terhadap spesimen tanaman atau herbarium. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengawetan yaitu pertama, alat yang digunakan untuk mengamat, mengukur, dan mencatat yaitu ada alat tulis, lup, binokuler, teropong, kompas, altimeter, dan kamera. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk koleksi yaitu ada gunting tanaman, parang, pisau atau cutter stick, karung plastik, plastik kecil, label gantung, dan karet gelang. Selanjutnya yaitu alat yang berfungsi untuk melakukan pengawetan di lapangan yaitu ada kertas koran, plastik karung atau plastik besar, dan tali rapia. Kemudian alat yang berfungsi untuk pengeringan yaitu kardus, oven, dan sabuk pengikat. Selanjutnya untuk alat yang terakhir yang digunakan untuk penempelan yaitu ada kertas mounting, perlengkapan jahit atau jarum dan benang, lem, dan kantong buah. Pengawetan di lapangan. Dimasukkan ke dalam lipatan koran, ditata sedemikian rupa sehingga sebagian besar bagian tumbuhan dapat diamati. Disusun berlapis, diikat dengan tali rafia. Dimasukkan ke dalam plastik besar dan siram dengan pengawet. Tutup rapat dengan mengikat atau menggunakan solatip besar. Yang ketiga yaitu pengapitan dan pengeringan. Pengeringan biasanya dilakukan di herbarium dan di laboratorium. Setelah spesimen didapatkan, disusun dengan susunan kardus spesimen dan kardus sampai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu diberi atas dan bawahnya dengan triplek yang keras agar spesimennya rata. Yang keempat yaitu pemberian label. Pemberian label biasanya dilakukan setelah spesimen itu kering. Diberi label herbarium. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penempelan atau mounting. Nah, setelah spesimen dikeringkan, lalu spesimen tersebut direkatkan di dalam kertas putih dengan ukuran 29 hingga 31 dikali 39 hingga 42 cm, atau anggap saja ini sebagai kertas mountingnya. Lalu, ditempelkan label herbarium di sebelah kanan bawah atau seperti ini.
Lalu jika ada material yang gugur, masukkan ke dalam kantong kecil yang berada di dalam kertas mounting tersebut dan ditempelkan di bagian kertas yang masih kosong atau seperti pada bagian di atas ini. Nah, setelah dilakukannya tahap mounting tadi, maka selanjutnya itu pada tahap penyimpanan. Kertas mounting tadi dimasukkan ke dalam map genus atau map berwarna biru, lalu ditempelkan label map di luar sebelah kanan bawah map. Tahap selanjutnya yaitu simpan dalam lemari yang kering dan bebas dengan serangga.